saya dengan Cynthia Tario, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dari kelas A3 Keperawatan dengan NIM 2014201135. HIV/AIDS atau Human Immunization Virus atau gejala yang didapat dari kurangnya sistem imun. HIV itu sendiri disebabkan oleh suatu virus HIV yang intinya virus ini menyerang sistem imun tubuh kita. Seperti contohnya kita ini adalah sebuah kerajaan, tentunya kerajaan akan memiliki seorang tentara untuk melindungi kerajaannya dari musuh-musuh. Nah, musuh-musuh ini adalah patogen, bakteri, atau human. Jadi ketika sistem imun kita lemah, maka otomatis kita akan lebih mudah diserang oleh bakteri dan virus yang lain. Contohnya, kita sudah tidak punya ketahanan lagi atau kita sudah tidak punya tentara lagi. Nah, begitu memasuki tubuh, partikel virus HIV ini akan bergabung dengan DNA sel orang tersebut. Sehingga jika satu kali seseorang terinfeksi HIV, maka seumur hidup dia akan terinfeksi HIV. Nah, teman-teman, pertama yang harus kalian ketahui bahwa HIV ini mempunyai stadium-stadiumnya. Jadi ketika seseorang tertular atau terinfeksi HIV, dia belum tentu menunjukkan gejalanya. Nah, sebelum memasuki stadium 1, ada yang namanya window period atau periode jendela. Periode jendela yaitu kondisi di mana seorang sudah terinfeksi HIV tapi badannya belum memproduksi antibodi HIV. Nah, kalau orang ini dites HIV, dia akan menunjukkan hasil non-reaktif atau negatif. Tapi sebenarnya dia sudah terinfeksi. Nah, orang ini tidak langsung menunjukkan gejala tertentu, tapi sebagian menunjukkan gejala-gejala yang tidak khas, seperti infeksi akut 3-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Contohnya ruam, pusing, demam, sakit tenggorokan seperti orang flu biasa. Setelah selesai periode jendela ini, barulah kita masuk dalam stadium 1. Nah, pada stadium 1 ini disebut stadium asimptomatik atau yang disebut dengan tanpa gejala. Di sini pada stadium 1 ini, sistem antibodinya sudah mulai terbentuk. Artinya walaupun kalian tidak memiliki gejala HIV, tapi kalau jika dilakukan pengetesan HIV, maka hasilnya otomatis akan positif. Atau gejala yang terjadi hanya banyak kelenjar-kelenjar getah bening yang muncul. Stadium 1 ini bisa bertahan bervariasi tiap orang. Ada yang 8-10 tahun, ada yang jauh lebih cepat, ada yang jauh lebih lama sampai 15 tahun. Nah, teman-teman, setelah stadium 1, kalau sudah tidak diketahui lagi atau tidak diobati, maka akan tetap berlanjut ke stadium 2. Di stadium 2 ini sudah mulai muncul gejala-gejalanya, seperti sudah mulai menurun berat badan, kemudian timbul adanya jamur di kuku, ada sariawan di dalam mulut yang gak sembuh-sembuh yang selalu terjadi. Nah, ini gejala-gejala awal yang menunjukkan bahwa sistem imun kalian sudah mulai menurun, namun tidak atau belum terlalu parah. Kalau dilanjuti terus atau belum curiga, belum melakukan pengobatan, maka HIV ini akan berlanjut pada stadium 3. Nah, pada stadium 3 ini, gejala-gejalanya sudah mulai muncul seperti berat badan yang sudah menurun drastis sampai lebih dari 10%, atau akan mengalami diare kurang lebih selama 1 bulan, kemudian akan mengalami demam yang terus-menerus selama 1 bulan tidak berhenti-berhenti, meski sudah melakukan atau sudah minum beberapa obat.
Juga muncul gejala jamur di dalam mulut, sampai muncul gejala TB, ada TB paru dan TBC. Semua ini merupakan gejala yang muncul akibat turunnya sistem pertahanan tubuh kita. Nah, kemudian kalau nggak diobati lagi atau masih belum berani pergi ke dokter atau masih menyepelekan hal tersebut, maka otomatis akan lanjut ke stadium 4. Nah, stadium 4 ini yang kita sering bilang AIDS. Tentunya gejala-gejalanya pun akan lebih parah dari stadium-stadium sebelumnya. Jadi teman-teman, saya mengajak kepada kalian untuk stop berpikir bahwa orang yang mengalami atau terinfeksi HIV/AIDS itu adalah orang-orang dengan kehidupan yang gak bagus, seperti perilaku menyimpang, seks bebaslah, atau pengguna narkoba. Karena faktanya ada beberapa cara atau ada banyak cara penularan HIV/AIDS yang lebih diketahui. Jadi teman-teman, yang pertama itu ada free sex. HIV ditularkan melalui cairan tubuh seperti sperma, semen, cairan vagina. Jadi ketika seseorang ini berhubungan dengan orang lain dan ternyata orang ini tidak tahu bahwa orang tersebut mengidap HIV, dan atau mungkin orang ini juga tidak tahu kalau dirinya terkena HIV karena ada yang namanya stadium tanpa gejala. Nah, dia nularin tuh cairan tubuhnya ke si cewek ini. Nah, si cewek ini pun gak tahu kalau dia itu tertular HIV, dan kemudian laki-laki tersebut berhubungan badan atau having sex dengan orang lain juga. Dengan mudahnya virus itu tersebar. Kedua, penggunaan doraks atau pengguna narkoba. Sebenarnya bukan obat-obatnya yang bikin orang tuh terkena HIV, tapi penggunaan jarum suntik yang dilakukan oleh para pengguna narkoba yang dipakai bareng-bareng, kemudian berulang-ulang kali. Nah, itu kan termasuk cairan tubuh ya. Ketika seseorang terkena HIV, yang dia sendiri nggak tahu kalau dia terkena HIV, jika pakai jarum suntik yang sama, kemudian dipakai bergantian, dan suksesnya si HIV ini tertular atau tersebar. Yang ketiga, homoseksual atau laki-laki suka laki-laki. Nah, memang faktanya bahwa homoseks ini memiliki resiko penularan HIV yang lebih tinggi dibanding dengan hubungan seksual antara pria dan wanita. Yang keempat, cara penularan HIV adalah penularan melalui luka terbuka pada kulit. Nah, resiko ini banyak terjadi di petugas kesehatan. Bayangin aja, seorang perawat atau dokter di IGD yang setiap hari menerima pasien yang kita kadang nggak tahu status HIV-nya itu seperti apa. Kadang tuh ini terjadi tanpa kita sadari dan tanpa bisa kita hindari. Karena itu sih perlunya memakai sarung tangan.